Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Oto Oya, teman-teman sahabat-sahabat Oto Oya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan mau melanjutkan pembahasan tentang kunci-kunci yang dipakai, yang biasanya dipakai di otomotif, dan kita mesti kenal satu-satu kunci itu. Biasa biar bisa kita tuh istilahnya lebih memahami fungsinya kunci itu buat apa. Jadi pertama, di motor itu ada ini, di toolkit motor tuh ada ini namanya kunci busi, teman-teman. Ini buat buka busi, ini buat kunci busi ya, buat buka busi. Terus teman-teman pasti pernah melihat kunci seperti ini namanya kunci pas ya, kunci pas. Jadi ukurannya tuh emang udah dipas, dia itu misal berapa mili, 16 mili atau 17 mili. Biasanya ini fungsinya ya jelas ya, buat membuka baut-baut yang ukurannya pas di dia, dan ini emang jangkauannya baut yang terbuka ya, yang di luar biasanya tuh, misal buat ngencengin spion, terus yang jelas bisa terbuka aksesnya lah, biasanya kunci pas gini. Jadi kunci pas ini ukurannya macam-macam, ini namanya kunci pas. Nah, terus ada lagi namanya kunci yang gede, ini namanya kunci ring. Nah, apa bedanya sama kunci pas? Sebenarnya sama-sama fungsinya itu buat buka baut atau buat penahan baut gitu, mur baut gitu. Nah, cuman bedanya kalau ini tuh biasanya sisinya tuh lebih ke dalam gitu, lebih bisa menjangkau area yang lebih dalam gitu. Kalau yang ini tadi kan area luar aja nih, yang area luar yang terbuka, yang jelas-jelas kelihatan terbuka. Nah, ini area lebih dalam ya, makanya ini ada lengkungannya juga nih. Ini kunci ring ini namanya, ini kunci ring buat menjangkau daerah dalam, atau mungkin ada sisi lengkung atau celah-celah yang murnya itu susah dijangkau pakai kunci pas seperti ini. Itu biasanya pakai kunci ring. Nah, selain ada kunci ring itu ada juga ini. Ini adalah kunci ring gabung sama pas. Jadi biar lebih fleksibel, bisa buat buka penahan dan buka baut, ada kunci ring pas ya. Jadi gabungan antara kunci pas dan kunci ring, namanya kunci ring pas ini ya. Ini sama fungsinya, cuman ini biar lebih fleksibel, misal buat jadi penahan. Jadi biar bisa jadi penahan sekaligus buat ngencengin gitu, biar jadi satu. Ada fungsinya sendiri-sendiri, teman-teman. Nah, selain kunci busi, kunci pas, kunci ring pas, itu ada, kalau misal bautnya tuh susah banget buat dijangkau, itu ada namanya kunci sok seperti ini. Nah, misal buka oli di bawah motor, kita kan nggak bisa nih masuk di bawah motor gitu kan buat bukanya, apalagi itu kan agak tipis ya ininya, kuncinya nggak yang sudutnya tuh susah gitu. Itu kita bisa jangkau pakai kunci sok seperti ini. Jadi kuncinya sok nanti dari bawah gini bisa kita puter gitu, karena susah dijangkau, bisa pakai kunci sok. Nah, kunci sok ini ukurannya macam-macam ya, ada yang 8 mili, 12 mili, 17 mili dan lain sebagainya. Dan ini biasanya yang dipakai buat buka-buka baut dengan istilahnya tuh gaya yang lebih berat, itu biasanya pakai yang kunci sok seperti ini. Nah, ada juga fungsinya sama seperti kunci sok, buat cari yang sudut-sudut susah dan sempit, tapi dia lebih fleksibel ininya, jaraknya. Kalau ini kan gede ya, gede nih, agak susah, ini kan berat juga nih kan, gede gitu kan. Kalau misalnya dia udah susah dijangkau, terus celahnya itu kecil, kita bisa pakai kunci T ini. Nah, kunci T ini ujungnya sama kayak kunci sok, dia bisa buka baut yang di tempat-tempat yang agak sempit lah istilahnya tuh, peletakan soknya itu,
peletakan bautnya itu. Kayak misal buka CVT itu bisa pakai kunci T seperti ini. Nah, ada juga nih kunci yang familiar ya, segi 6. Ini fungsinya banyak banget nih. Ini namanya kunci L. Fungsinya buat buka kunci-kunci yang pasti bentuknya seperti lubang ya, lubang apa namanya segi 6 gitu. Itu bisa pakai kunci L. Biasanya ini dipakai buat buka rem, pengereman pada motor bisa, atau bisa buat ini sepeda, biasanya itu seringnya pakai kunci L. Nah, terus ada kunci kopling seperti ini ya. Ini yang tipis-tipis, yang apa namanya bautnya itu nggak yang terlalu nongol, terus sudutnya tipis, susah dijangkau, bisa pakai kunci kopling seperti ini. Ini emang didesain buat jadi buka mangkok kopling ini ya, kunci kopling ini. Nah, terus ada juga di sini namanya, ini adalah tracker ya, buat penahan wheel lah, rodanya lah, biar nggak kemana-mana, bisa dicepit pakai kunci tracker seperti ini. Jadi tracker itu macam-macam, salah satunya bentuknya seperti ini. Pokoknya tracker itu fungsinya yang pasti buat ngambil baut-baut yang susah, bantu buat ngambil baut-baut yang susah, itu kita butuh bantuan tracker. Baut atau mungkin penahan itu kita bisa pakai tracker, atau mungkin ya ada juga bentuknya itu kayak penjepitnya orang tambal ban, itu biasanya buat ngambil bearing pada CVT. Cuman saya belum punya itu untuk alatnya, jadi saya nggak bisa nampakkan di video ini. Jadi tracker tuh macam-macam bentuknya teman-teman, bisa seperti ini, bisa juga bentuknya lain. Fungsinya pun bisa buat nyabut bearing dan lain sebagainya, penahan. Jadi macam-macam kunci seperti ini. Garis besarnya sebenarnya fungsinya sama semuanya, itu buat buka baut, buat buka mur. Tergantung sudutnya enaknya gimana. Kalau terbuka ya bisa pakai ini tadi ya kan, kunci pas biar cepet kan, catet. Kalau misalnya agak melengkung, terus ini ya bisa pakai kunci ini, kunci apa namanya, kunci ring, atau mungkin bisa kombinasi kunci ring pas, atau kalau susah banget sudutnya bisa pakai kunci shock, atau yang susah sudutnya terus mesti kecil lekukan tempatnya, bisa pakai kunci T. Nah, kalau yang kunci yang selain itu fungsinya sendiri-sendiri ya, seperti ini kunci busi ya, pasti buat buka ini busi ya. Jadi saya juga baru tahu ternyata ini tuh yang bulat-bulat toolkit ini tuh buat buka busi ini. Terus ada kunci L buat pengereman biasanya ya. Nah, kunci kopling serta tracker. Jadi sekian, semoga bermanfaat. Macam-macam kunci biar kita tahu kalau misalnya mau cari di marketplace, mau beli apa, kunci ring itu yang seperti apa ya, kunci pas itu yang seperti apa ya, kunci ring pas seperti apa, kunci shock seperti apa. Jadi kurang lebih kayak gini ya, gambaran bentukannya kayak gini ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya, semoga bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.